Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada, kembali bersama Al-Fakir Lutfi Mutawali. Mohon izin selalu membersamai sahabat saat menjalankan aktivitas ibadah Ramadan. Mudah-mudahan barokah. Ada sebuah kisah inspiratif dan kisah ini patut kita jadikan tauladan betapapun sulit, tapi tidak-tidaknya kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ada seorang hamba Allah yang saleh, alim, yang beliau ini setiap malam qiyamul lail, siangnya puasa sunnah, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Ini luar biasa. Beliau adalah Muhammad Al-Hamir. Suatu ketika Muhammad Al-Hamir di tengah perjalanan bertemu dengan seekor ular. Seekor ular saat itu langsung meminta tolong kepada Muhammad Al-Hamir. "Wahai Muhammad, tolonglah saya." Kata ular. Muhammad Al-Hamir kaget. Tolong dari siapa? Dari musuh saya, kata ular. Musuh kamu? Musuh kamu di mana? Musuh saya ada di belakang saya. Memangnya mau ngapain musuh kamu itu? Dia akan membunuh saya. Bisakah kamu menolong saya? Kamu dari golongan siapa? Kata Muhammad Al-Hamir. Saya pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Oh, ya udah kalau begitu masuklah kamu ke selendang saya. Saat Muhammad Al-Hamir menyuruh ular itu masuk ke selendangnya, namun ular itu menolak. Apa kata ular itu? Kalau aku masuk di selendang kamu pasti akan ketahuan dan orang itu akan memeriksa baju kamu, pasti di situ akan nampak. Lalu dengan cara apa aku bisa menolong kamu, wahai ular? Jika kamu sudi berbuat baik kepada diriku, kata ular itu, salah mulutmu, aku akan masuk ke mulutmu dan aku bersembunyi di dalam dirimu. Kata Muhammad Al-Hamir, Masya Allah, tidak mungkinlah. Saya khawatir kamu nanti akan membunuh diriku. Kata ular itu, demi Allah, bagaimana mungkin aku akan membunuh dirimu sementara dirimu berbuat baik kepada diriku. Kemudian dengan penuh keyakinan Muhammad Al-Hamir ini membuka mulutnya, lalu seketika itu pun sang ular masuk mulutnya Muhammad Al-Hamir. Singkat cerita, seekor ular itu sudah berada di dalam tubuhnya Muhammad Al-Hamir, dan saat itu pula perjalanan Muhammad Al-Hamir dilanjutkan dan bertemu dengan seorang yang sedang membawa pedang, dan seseorang itu bertanya kepada Muhammad Al-Hamir, "Ya Muhammad, apakah kamu bertemu dengan musuhku?" "Musuhmu? Siapa musuhmu?" Kata Muhammad Al-Hamir, "Ya, musuhku itu seekor ular." Langsung saat itu Muhammad Al-Hamir mengatakan tidak, dengan perasaan yang sangat bersalah, dan dia pun dalam hatinya terus membaca istighfar. Akhirnya perlahan Ibnu Al-Hamir atau Muhammad Al-Hamir ini melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Setelah meneruskan perjalanan nampak sudah jauh, akhirnya sang ular pun keluar dari mulutnya, hanya kepalanya lah. Kata sang ular, kira-kira musuhku sudah jauh atau belum? Muhammad Al-Hamir pun melihat kanan kiri, nampaknya sudah tidak ada. "Sudah tidak ada, wahai ular, silakan kamu keluar." Saat ular itu mengeluarkan kepala dari mulutnya, dia pun berbicara kepada Muhammad Al-Hamir, "Wahai Muhammad,
Opsi apa yang kamu pilih? Apakah jantungmu yang akan aku hancurkan ataukah hatimu yang akan aku kunyah dengan sedemikian rupa? Saat itu Muhammad Al-Hamir merasa terkaget-kaget. Astagfirullah, Masya Allah, subhanallah. Wahai ular, apa yang akan kau perbuat kepada diriku? Bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak melakukan apa-apa kepadaku, untuk tidak berbuat jahat kepadaku? Kata ular itu, emangnya kamu tidak ingat wahai Muhammad Al-Hamir, permusuhanku itu sudah sejak lama kepada bapak moyangmu yaitu Adam. Aku dikeluarkan dari surga gara-gara bapak moyangmu. Maka seketika itu aku mendeklarasikan musuh abadi kepada bapak moyangmu sampai anak keturunannya. Kagetlah itu Muhammad Al-Hamir, ternyata si sang ular itu adalah iblis. Masya Allah. Akhirnya apa? Muhammad Al-Hamir ikhlas dan ridho. Ya sudah, kalau begitu kalau memang itu maumu, aku akan terima, dan berilah kesempatan kepada saya untuk bisa naik ke atas bukit. Silakan apa yang kamu mau persiapkan, silakan. Akhirnya sahabatku yang budiman, saya Muhammad Al-Hamir dengan merasa sedih dan merasa sedih lah, karena kebaikan yang ia tanam tapi dibalas dengan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Akhirnya di atas gunung Muhammad Al-Hamir berdoa kepada Allah, Ya Latif, wahai Allah zat yang maha lembut, wahai Allah yang memiliki sifat maha lembut, ultuf bi, berlaku lembutlah kepada diriku wahai Allah, bilutfikal khofiyya, dengan kelembutanmu yang teramat samar. Ya Latif, wahai Allah zat yang maha lembut, bil qudratil istawaita biha, dengan kekuasaanmu engkau telah bersemayam alal arsh, di atas ars. Falam ya'lamil arsh, sementara ars pun tidak mengetahui aina mustaqarruk, di mana kekuasaanmu. Illa ma kafaitani, kecuali engkau tidak melindungi diriku, hadil hayata, dari kejahatan ular ini. Dari situ sahabatku, Muhammad Al-Hamir bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan harum. Saat itu pun pemuda yang tampan dan harum itu menyapa, wahai Muhammad, apa yang telah engkau rasakan? Sepertinya engkau dalam kondisi galau. Wahai pemuda yang tampan rupawan wangi, bisakah engkau menolongku? Kenapa? Bahwa diriku ini sedang diancam oleh ular yang ada di dalam tubuhku ini. Masya Allah. Kalau begitu silakan, kata orang tampan itu tadi. Kalau begitu silakan makan daun hijau ini, sepertinya daun zaitun. Dimakan, kamu kunyah, kamu telan. Dari situlah akan terjadi sesuatu. Maka Muhammad Al-Hamir pun memakan daun hijau itu, sepertinya daun zaitun, yang kemudian ditelan setelah dikunyah. Lalu saat itu si ular yang ada di dalamnya itu meronta-ronta, sepertinya kesakitan, sampai Muhammad Al-Hamir buang air besar, maka keluarlah ular itu dalam keadaan hancur. Masya Allah, saudaraku yang budiman, ini kisah yang luar biasa, di mana
Muhammad Al-Hamir pun sampai bertanya kepada orang tampan itu, wahai pemuda tampan, siapakah engkau gerangan? Wahai Muhammad Al-Hamir, aku ini adalah malaikat ma'ruf yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Anda. Karena saat Anda membaca ya Latif, ultuf bi bilutfikal khafi, dari situlah Allah langsung mengutus malaikat ma'ruf untuk mengambil daun dari surga yang kemudian daun ini menjadi penawar apa yang engkau derita saat itu. Masya Allah, luar biasa saudaraku yang budiman. Kisah ini memang sedikit katakan panjang. Mudah-mudahan kisah ini menjadi catatan kita bahwa sesungguhnya kebaikan kepada siapapun kita berikan dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah, tidak akan pernah bisa hilang. Karena kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi catatan keabadian. Ingat, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain kepada siapapun karena Allah, karena mengharap ridho Allah, bukan karena apapun, bukan karena siapapun. Insya Allah betapapun itu akan berbalik kepada kita sesuatu yang tidak enak, tapi kebaikan itu akan menjadi amal yang akan bisa menolong diri kita sendiri karena Allah. Masya Allah. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.